Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita anime Bleach part 10. Kalau kalian belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa nonton lewat link yang gue kasih di deskripsi. Oke, nggak usah kelamaan, ini dia ceritanya. Hanataro juga berada di Las Noches mengikuti Byakuya. Zomari lalu melepaskan Zanpakuto-nya yang bernama Brujeria untuk mengaktifkan Resurrection-nya. Zomari berubah wujud menjadi sosok yang mempunyai banyak mata di seluruh tubuhnya. Zomari mengangkat salah satu tangan yang ada matanya dan mengarahkannya pada Byakuya. Byakuya melihat tato matahari di kaki kirinya. Zomari bisa mencuri kepemilikan suatu objek dari apapun yang dilihat matanya. Zomari memerintahkan kaki kiri Byakuya untuk datang padanya, tapi Byakuya memilih untuk memotong saraf otot kaki kirinya. Zomari memuji keberanian Byakuya. Zomari lalu mengarahkan dua matanya ke arah Rukia, tapi Byakuya bergegas di depan Rukia dan terpaksa membiarkan Zomari mengambil alih tangan kirinya. Zomari terkesan karena melihat Byakuya bergerak secepat itu hanya dengan satu kaki. Di lokasi Unohana, dia dan Isane sedang menyembuhkan Sado dan Gantenbane. Byakuya yang tidak mau tangannya diambil alih lalu memotong saraf otot lengan kirinya juga. Byakuya menyuruh Hanataro untuk membawa pergi Rukia. Zomari memberitahu Byakuya bahwa satu mata bisa untuk mengendalikan satu objek, dan sebelumnya dia menggunakan dua matanya. Selain lengan kiri Byakuya, tato matahari juga ada di kepala Rukia. Zomari mengendalikan Rukia dan menebas Hanataro. Rukia lalu menyerang Byakuya. Karena tato matahari ada di kepala Rukia, Zomari bisa mengendalikan Rukia secara penuh. Rukia memegang Zanpakuto-nya untuk memotong lehernya sendiri. Byakuya lalu menggunakan Bado nomor 61, Rikujokoro, untuk menghentikan gerakan Rukia. Byakuya langsung mengaktifkan bankainya, Senbon Zakura Kageyoshi, yang mengepung Zomari dengan ratusan juta bilah pedang. Zomari yang hanya bisa mengendalikan 50 objek dengan matanya menjadi panik. Byakuya menggunakan teknik Gokei yang menyerang Zomari dari segala arah dan menyebabkan ledakan sangat kuat sampai bangunan menjadi hancur. Zomari kemudian muncul dalam mode pertahanannya yang membentuk bola untuk melindungi seluruh tubuhnya dari ledakan. Tapi dia mengorbankan seluruh mata di tubuhnya untuk menggunakan mode pertahanan ini. Zomari lalu mengeluarkan mata di dahinya untuk kembali menyerang Byakuya, tapi Byakuya bisa menangisnya dengan mantra Bakudo nomor 81 Danku. Danku bisa menghalangi Byakuya dari segala macam serangan Hado sampai nomor 89. Sejak Byakuya bisa menghentikan gerakan Rukia dengan Bakudo nomor 61 Rikujokoro, Byakuya berasumsi bahwa sistem kerja mata Zomari mirip dengan Kido Shinigami. Byakuya menggunakan Shunpo dan menebas Zomari sebagai hukuman karena berani mengarahkan pedangnya pada Rukia. Zomari pun hancur dan lenyap. Tiba-tiba muncul Isane di dekat Byakuya yang dikirim Unohana untuk menggantikan Hanataro yang terluka. Isane akan menyembuhkan mereka bertiga. Di lokasi pertarungan Mayuri, dia tersungkur ke tanah dan kesakitan karena Zaya Laporo terus-menerus menghancurkan organ dalam Mayuri dari boneka Fudo Mayuri. Zaya Laporo lalu mematahkan leher Mayuri berniat untuk mengambil nyawanya. Saat Zaya Laporo tertawa senang, tiba-tiba dia dikejutkan dengan Mayuri yang bangkit dengan wajah konyol. Zaya Laporo yang heran dengan kondisi Mayuri lalu melanjutkan menghancurkan semua organ dalamnya dari boneka Fudo. Tapi tidak terjadi apa-apa, karena sejak awal Mayuri hanya berakting kesakitan. Saat dulu Mayuri bertarung dengan Uryu, dia telah memasukkan beberapa bakteri pada tubuh Uryu yang membuatnya bisa mengamati semua aktivitas Uryu. Berkat itu, Mayuri bisa mengamati pertarungan Uryu melawan Zaya Laporo dan telah mengganti semua organnya menjadi tiruan sebelum menemui Zaya Laporo. Nemu lalu ditangkap salah satu sayap Zaya Laporo untuk menjadi sandranya. Mayuri tidak peduli dan melepaskan bankainya, Konjiki Ashisogi Jiso, dan mulai mengeluarkan asap racun mematikan yang meresap ke seluruh tubuh Zaya Laporo. Zaya Laporo panik karena tidak bisa menghilangkan racun yang diterimanya. Dia pun dikejutkan sosok Konjiki Ashisogi Jiso yang melahap seluruh tubuhnya. Di lokasi Byakuya, Rukia bangun setelah disembuhkan Isane. Di lokasi Sado, dia bangun setelah disembuhkan Unohana. Kembali ke lokasi Mayuri, Konjiki Ashisogi Jiso memakan seluruh tubuh Zaya Laporo dan menyisakan tubuh Nemu yang masih terlilit salah satu sayap Zaya Laporo. Tiba-tiba Nemu mengerang kesakitan dan keluar asap pink dari mulutnya. Dari asap itu muncul suara Zaya Laporo yang menjelaskan teknik terkuat Forne Karasnya yang dinamakan Gabriel.
Zayalaporo menggunakan tubuh orang yang terlilit tentakelnya untuk membangkitkan dirinya sendiri dengan mencuri semua reisi mereka. Zayalaporo berhasil hidup kembali dengan kondisi Nemu yang akan segera mati. Setelah itu, Zayalaporo mengendalikan Konjiki Ashisogi Jizo untuk menyerang Mayuri. Sebelumnya, saat Konjiki Ashisogi Jizo menelan Zayalaporo, dia bergabung dengan tubuhnya dan mengambil alih sistem saraf pusatnya. Saat Zayalaporo tertawa, tiba-tiba Konjiki Ashisogi Jizo meledak. Mayuri menjelaskan bahwa bangkainya sudah dimodifikasi sehingga saat dia menyerang tuannya sendiri, dia akan hancur dan kembali berubah menjadi Zanpakuto yang masih tersegel. Mayuri mengatakan bahwa dia selalu menyimpan beberapa obat di dalam tubuh Nemu, sehingga siapapun yang memakan atau masuk ke dalam tubuh Nemu akan merasakan efek obat itu. Mayuri menjelaskan bahwa obat itu adalah formula manusia super. Orang yang memakai obat itu akan mendapatkan indera manusia super yang membuatnya melihat orang lain berbicara dan bergerak sangat lambat. 1 detik akan terasa seperti 1 abad bagi pemakai obatnya. Indranya memang manusia super, tapi pergerakan tubuh pemakainya tidak, sehingga mereka justru akan bergerak sangat lambat. Mayuri lalu menusuk Zayalaporo dan menyuruhnya menikmati waktu tersiksa 100 tahun. Mayuri yang sudah menang lalu mencari Nemu. Dia menemukan Nemu yang sudah mati dan dia menghidupkannya kembali. Mayuri menyuruh Nemu untuk menggali reruntuhan dan menemukan sebuah pintu harta karun yang sangat dicari Mayuri. Ilmuwan saat membangun labnya, dia akan memastikan keamanan ruang labnya di atas semua ruangan lain karena biasanya tersimpan penelitian dan eksperimen yang telah dikumpulkan. Mayuri membuka pintu ruang lab Zayalaporo dan menemukan 2 tubuh yang tergantung di langit-langit. Di lokasi Zaraki, dia menebas tubuh Noitora tapi sama sekali tidak menimbulkan goresan. Sebaliknya, justru Noitora dengan mudah menebas bau Zaraki sampai mengeluarkan darah. Noitora memiliki hero terkeras di antara semua espada. Itulah kenapa Tensa Zangetsu Ichigo sebelumnya tidak bisa menggores kulit Noitora dan bahkan Zanpakuto Zaraki juga mengalami masalah yang sama. Orihime mulai menyembuhkan semua luka-luka Ichigo. Di lokasi Mayuri, dia menggunakan suntikan penyembuh pada Uryu yang beberapa organ dalamnya sudah dihancurkan. Kembali ke lokasi Zaraki, Zaraki menyerang Noitora sampai terpental ke udara. Noitora mengayunkan Santa Teresa berputar-putar dengan rantainya sampai menciptakan angin kencang dan melemparkannya pada Zaraki. Zaraki menghindar dan menarik rantai Noitora. Zaraki lalu menangkap dan membanting Noitora. Zaraki mencoba menusuk mata Noitora, tapi Noitora bisa menghindarinya. Melawan musuh yang sulit ditebas membuat Zaraki semakin bersemangat. Saat Noitora menyerang, Zaraki berhasil menangkap Santa Teresa dan menusuk mata kiri Noitora yang memakai penutup mata. Noitora membalas menusuk dada Zaraki dengan tangannya. Noitora lalu membuka penutup matanya yang ternyata di sanalah lubang holut Noitora berada. Noitora menunjukkan Zaraki bahwa tusukan Zaraki tidak mengenai apa-apa. Semakin sulit pertarungan membuat Zaraki semakin brutal. Akhirnya tebasan Zaraki untuk pertama kalinya berhasil mengiris kulit dari tangan Noitora. Noitora kesal dengan Zaraki lalu menyerangnya, tapi Zaraki justru berhasil menghancurkan sebagian Santa Teresa sekaligus melukai wajah Noitora. Zaraki menjadi terbiasa dengan hero Noitora, bahkan Noitora menjadi terpojok. Noitora menembakkan Chero, tak bikin Pachi menangkisnya dengan tangan kosong. Noitora marah dan menyerang Zaraki, tapi tangannya tidak sengaja melepas penutup mata Zaraki. Reiatsu Zaraki menjadi meningkat tajam dan Zaraki dengan mudah menebas dada Noitora sampai berlumuran darah. Noitora yang tidak terima jika dikalahkan Zaraki lalu melepaskan resurrectionnya. Reiatsu Noitora meningkat dan dia menjadi memiliki 4 lengan yang memegang 4 sabit. Semua luka Noitora sebelumnya juga sudah disembuhkan. Zaraki menyerang dan ditahan dengan 1 sabit. Sedangkan sabit lainnya Noitora gunakan untuk menebas dada Zaraki. Noitora yang berpikir sudah menang lalu mengabaikan Zaraki. Zaraki tiba-tiba bangun dan memotong salah satu tangan Noitora, tapi Noitora bisa menumbuhkan tangannya lagi. Noitora menyerang Zaraki sampai dia terpental menabrak menara di dekatnya. Noitora mendekati Zaraki, tapi tiba-tiba dicegat Zaraki. Zaraki memberikan ayunan tebasan sangat kuat yang hampir tidak bisa ditahan oleh Noitora yang sudah menggunakan 4 lengannya. Tiba-tiba perut Zaraki tertusuk tangan Noitora. Zaraki melihat Noitora yang sudah menumbuhkan 2 lengan lagi dan sekarang menjadi ada 6 lengan. Karena memiliki 6 lengan, Noitora juga menjadi memegang 6 sabit. Dengan adanya lubang di perut, Zaraki justru semakin bersemangat. Serangan-serangan Zaraki menjadi semakin kuat. Di sisi lain, Noitora semakin banyak memberikan luka pada tubuh Zaraki. Noitora sangat heran bagaimana bisa Zaraki yang terus-menerus mendapatkan luka darinya justru serangannya semakin bertambah berat.
Noitora yang merasakan hawa Zaraki semakin mengerikan tidak terima dengan situasi ini. Noitora menyerang dengan kekuatan penuhnya dan berhasil memberikan luka parah di leher Zaraki. Zaraki teringat masa lalunya saat pertama kali masuk Gote 13 dan diajari bela diri Kendo oleh Komandan Yamamoto. Mengayunkan pedang menggunakan kedua tangan akan menghasilkan tebasan yang jauh lebih kuat. Zaraki pun mempraktekkan Kendo yang pernah ia pelajari. Noitora tidak peduli dengan apa yang direncanakan Zaraki dan kembali menyerangnya. Tebasan Zaraki kali ini sangat kuat yang bahkan menyebabkan ledakan pada pasir-pasir di sekitar. Tubuh Noitora menjadi berlumuran darah karena luka besar di dadanya. Noitora tidak menerima kekalahan dan menyerang Zaraki dengan kekuatan terakhirnya. Zaraki memberikan tebasan yang sangat kuat pada Noitora sampai semua sabitnya hancur. Noitora yang tidak bisa lagi bertahan dari serangan Zaraki ambruk dengan berlumuran darah. Zaraki berterima kasih pada Noitora yang telah mati bahwa pertarungan mereka luar biasa. Setelah itu Zaraki menyuruh Ichigo untuk segera pulang ke dunia manusia membawa teman-temannya karena misi mereka menyelamatkan Orihime sudah selesai. Zaraki mengingatkan Ichigo bahwa dia hanyalah Shinigami pengganti yang bertugas untuk melindungi kota Karakura. Zaraki meminta Orihime untuk menyembuhkannya, tapi tiba-tiba muncul Arrancar menghadang Orihime. Ichigo dan Zaraki menyerangnya, tapi sudah terlambat karena Arrancar itu sudah menghilang dan membawa Orihime pergi. Orihime dibawa ke hadapan Aizen. Aizen memberitahu Orihime untuk diam di sini dan menyaksikan penghancuran kota Karakura. Di ruang tahta selain Aizen juga ada Gin dan Tosen yang berada di depan Garganta. Tosen lalu mengaktifkan Bakudo nomor 77, Tentekura, seperti Isane di Soul Society sebelumnya untuk mentransmisikan suara pada banyak orang secara bersamaan. Setelah itu, Aizen menghubungi semua Shinigami dan para penyusup di dalam Huekomundo. Dia memberitahu mereka bahwa dia menculik Orihime untuk memancing para Ryoka agar datang ke Huekomundo. Soul Society yang merasa kekuatan Orihime berbahaya di tangan Aizen juga mengirimkan beberapa kapten divisi mereka ke Huekomundo. Dengan begitu, Aizen lalu menutup semua Garganta yang menjadi pintu kedatangan mereka sebelumnya. Saat ini hanya Kisuke Urahara saja yang tahu cara kerja Garganta. Karena mereka tidak bisa menghubungi Urahara, maka mereka juga tidak tahu cara membukanya kembali. Kekuatan Gote 13 terletak pada 13 kaptennya. Karena 3 telah berkhianat dan 4 lainnya terkurung di Huekomundo, maka kekuatan Gote 13 berkurang setengah. Aizen akan menjalankan rencananya menciptakan Oken dengan menghancurkan kota Karakura. Ichigo panik, tapi Zaraki memberitahunya bahwa kota Karakura yang di dunia manusia adalah replika palsu yang aman untuk digunakan bertarung para Shinigami Gote 13 di dunia manusia. Komandan Yamamoto sebelumnya telah memberi perintah pada Urahara untuk membuat perangkat yang menyerupai cara kerja Senkaimon yang dinamakan Tenkai Ketsu. Tenkai Ketsu adalah perangkat yang menghubungkan 4 titik dengan jarak sekitar 1 mil roh. 4 titik tiang sudah ditempatkan Urahara untuk mengelilingi kota Karakura. Sedangkan Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami di bawah Mayuri membuat replika kota Karakura palsu di Rukongai. Saat Tenkai Ketsu diaktifkan, kota Karakura asli akan berpindah ke Soul Society dan replika kota palsunya berpindah ke dunia manusia. Untuk penduduk Karakura sendiri sedang ditidurkan. Aizen, Gin, dan Tosen masuk ke kota Karakura melalui Garganta dan disambut para kapten beserta Letnan Gote 13 yang tersisa. Walaupun di bawah mereka bukanlah kota asli Karakura, itu tidak menjadi masalah untuk Aizen karena dia berniat untuk membunuh para Shinigami dan pergi ke Soul Society untuk membuat Oken. Aizen lalu memanggil Espada nomor 1-3 beserta para fraksionnya. Untuk Last Noches, Aizen menyerahkan markasnya pada Ulquiorra. Ulquiorra keluar dari perangkap dimensi Grimmjow sebelumnya. Ichigo memberitahu Zaraki bahwa tujuannya bukan untuk melindungi kota Karakura, tetapi melindungi teman-temannya. Ichigo lalu pergi ke tempat Ulquiorra untuk bertarung melawannya. Oke, sekian dulu alur cerita Bleach part 10. Di part selanjutnya akan dikisahkan sejarah terciptanya para Visor. Nantikan aja video gue berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.